Salam. Di minggu terakhir di bulan Januari ini secara seragam di seluruh gereja Trawimasa diberi judul Berani Bersaksi Karena Yesus. Berani bersaksi karena Yesus. Mendengar bacaan firman Tuhan tadi ternyata bahwa Yohanes dan Petrus ada di persidangan, sehingga di situ memang dituntut sebuah keberanian untuk bersaksi atas apa yang mereka sudah lakukan. Itu konteks cerita dalam bacaan kita. Nah, sekarang tentu berbeda dengan realitas kita di dunia sekarang, bukan lagi di Yerusalem atau di Israel. Nah, kita dipanggil untuk berani bersaksi karena Yesus. Berani bersaksi karena Yesus. Dulu di tahun 2006 saya meninggalkan Toraja dan tinggal di Jawa dalam sebuah kegiatan sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-22. Pekerjaan saya hanya menginput data, menunggu sidang Sinode Am itu berjalan dan akan dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah di Padepokan Pencaksilat namanya. Hampir 3 bulan saya tidak pernah injak tanah. Pekerjaan saya hanya menerima data-data dari seluruh gereja di Gereja Toraja di Indonesia, lalu kemudian menginputnya karena harus detail di kamar berapa, siapa dan berapa orang dan seterusnya. Waktu itu masih sering terjadi pemboman, sehingga begitu ketat, saking ketatnya itu setiap peserta harus punya barcode di kartunya, itu harus ada barcode-nya, jadi orang tidak bisa masuk kalau tidak di scan, dan kalau di scan muncul semua siapa dan di kamar berapa, dari jemaat mana dan seterusnya. Itu cerita pengantar. Sebenarnya yang saya mau ceritakan ada sosok namanya JL Parapak. Orang itu yang kemudian menggaji saya, menghidupi saya selama di sana. Itu gaji saya itu 700.000 per bulan. Itu masih cukup besar. Apa yang dia kerjakan? Dia katakan begini, jual rumah saya karena dia mantan Dirjen Parpostel. Jual rumah saya yang di Pondok Indah itu, lalu carikan saya rumah agak jauh di sudut kota Jakarta. Berapapun yang kamu jualkan rumah itu urusan gereja. Urusan saya adalah saya punya rumah, sisa dari penjualan itu saya serahkan ke gereja. Jadi orang kemudian mencarikan rumah, lalu kemudian menjual rumah itu di Pondok Indah, rumah elit, lalu kemudian memindahkannya di sudut kota Jakarta, dan seluruh sisanya sampai hari ini saya juga tidak tahu berapa sisanya. Ya pastinya bahwa sisa dari harga rumah itu pasti besar. Semuanya diserahkan untuk kepanitiaan dalam sidang Sinode Am. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, tanggal 14 sampai 13, 12, 13, 4 sampai 14 Maret, kalau bukan Maret, April, akan ada kegiatan besar di Tobada Ampat, sebuah KKR dan kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan seorang Kristen yang kaya namanya Pak Beni. Pak Beni ini punya banyak mall di Indonesia, dan satu mall terbesarnya diserahkan kepada gereja. Seluruh penghasilannya diserahkan untuk urusan gereja. Jadi dia sudah mengundang beberapa pendeta. Beberapa waktu yang lalu pendeta muda se-Gereja Toraja Mamasa itu diundang untuk tinggal di Galesong selama 1 minggu, dibiayai full dan ditransport full. Itu satu keluarga, kecuali anak tidak boleh ikut. Jadi suami istri. Rencana lagi katanya akan ada lagi untuk seluruh pendeta di Mamuju Tengah ke Bali selama 1 minggu dibiayai full. Kenapa? Dia hanya mau menceritakan bahwa hidup saya sudah cukup dan saya harus berbuat untuk gereja. Apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Kita ini Kristen untuk keselamatankah atau untuk kesaksian? Seharusnya kekristenan kita tidak lagi karena untuk diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Tugas kita sekarang bukan lagi untuk diselamatkan. Saya ke gereja, rajin ke gereja karena mau diselamatkan. Saya berbuat baik karena mau diselamatkan supaya saya masuk surga dan seterusnya. Ada banyak orang yang masih belum terlalu yakin tentang hidupnya, tentang keselamatannya, sehingga karena ketidakyakinan tentang keselamatannya itu, maka 50-50. Sekarang
Hanya orang yang yakinlah bahwa dia sudah pasti masuk surga itu yang berani bersaksi. Kalau kita sendiri belum yakin, maka pasti kita tidak bisa bersaksi apa-apa. Pekerjaan kita sekarang tidak lagi mengejar bahwa agar kita diselamatkan. Keselamatan sudah final. Makanya dalam bacaan ini Petrus dan Yohanes itu bercerita tentang keselamatan yang dari Tuhan. Saking yakinnya mereka tentang keselamatan itu, sehingga mereka berani bersaksi. Orang yang tidak meyakini bahwa dirinya diselamatkan tidak akan mampu mensaksikan apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kegagalan banyak orang diselamatkan, yang sudah diselamatkan, yang sudah terhisap dalam keselamatan Yesus Kristus adalah tidak punya nyali untuk bersaksi dan tidak punya kemampuan untuk bersaksi. Kenapa begitu? Karena dia belum meyakini secara penuh bahwa hidupnya sudah diselamatkan. Apa tugas kita sekarang? Ada seorang tua di luar dari mama tua yang sering diceritakan orang di Kalando. Masih ada satu orang tua. Itu sudah, dia masih bisa melihat tapi kabur. Pendengarannya juga sudah tidak terlalu bagus. Setiap hari Minggu tidak pernah di Alpa ke gereja. Kenapa? Waktu ditanya juga ternyata dia bilang apa? Dia bilang sebenarnya aku paksa mau pergi gereja. Kenapa dipaksa mama tua, papa tua? Dia bilang saya paksa karena saya tidak mau anak-anak saya melihat bahwa papa tua waktu sudah tua tidak pernah lagi ke gereja. Saya tidak mau itu dilihat anak-anak saya. Sehingga saya mau mati dan anak-anak saya cerita bahwa anak orang tua saya dulu sampai mati ada di gereja. Tinggal mau menjadi kesaksian. Hidupnya tinggal menjadi kesaksian. Saya sering sampaikan kepada orang-orang muda, saya katakan dulu waktu kita masih kecil orang katakan, woi pasti cantik nanti ini kalau besar, pasti ganteng nanti ini kalau besar. Sebatas itu masa remaja. Kalau orang sudah selesai kuliah, tidak dibutuhkan lagi cantik dan ganteng. Dikatakan, wah bertanggung jawab ini anak-anak, dewasa mi, tapi tidak kerja. Dewasa mi tapi tidur terus, main game terus. Itu yang akan dipertanyakan orang. Kelompok-kelompok bahwa kamu ganteng dan cantik itu akan berlalu. Orang akan lupakan itu, orang katakan, wah Inderia, ini dia baru dibilang anak-anak, rajin, bertanggung jawab terhadap hidupnya. Selesai itu. Kalau kita sudah tua, orang tidak akan katakan lagi, ini bapak ini bertanggung jawab atas hidupnya. Tidak. Orang tidak akan urus lagi itu, karena pencapaian sudah selesai pada saat Anda muda. Orang katakan kita, oh mepairan, dalam bahasa daerah. Mepairan tau dah. Abah nanti lasusi anak-anak akan mepairan. Akan begitu menghidupnya anak-anaknya akan. Karena dia menjaga kekudusan. Itu saja yang mau dikerjakan. Oh ini teladan, dapat diteladani. Dia tidak katakan, oh jago ini orang tua karena waktu masih muda begini. Habis itu orang akan tinggal cerita, wah ini orang tua betul-betul dapat dicontohi. Tinggal itu yang kita kerjakan ketika kita sudah berada pada masa tua. Tinggal mau melatih diri kita, apa yang saya mau buat supaya orang mencontohi. Jangan sampai ada tindakan dari kehidupan saya ini yang tidak pantas dicontohi. Sebelum saya mati, saya harus mengerjakan semuanya supaya tak satu pun celah yang tidak layak untuk dicontohi. Kalau di usia tua kita sudah mengerjakan hal itu, percayalah bahwa kita akan menikmati damai sejahtera. Kelak nanti sesudah kita tidak ada, atau waktu masih kita ada, orang akan berkata, ini dia. Nah itu. Apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan renungan firman Tuhan hari ini? Berani bersaksi. Catatannya, hanya orang yang yakin bahwa seluruh tindakannya adalah tindakan yang benar, yang berani bersaksi. Siapa di antara kita yang mau menjadi saksi bagi orang yang jahat? Tidak ada. Kita hanya mungkin menjadi saksi terhadap orang-orang yang diperlakukan tidak adil padahal dia melakukan kebenaran. Tidak ada orang yang mau bersaksi untuk hal yang tidak benar. Untuk itu, guna mensaksikan keselamatan yang kita sudah terima, maka hiduplah sebagai orang yang diselamatkan. Yang kedua, ancaman akan ada. Tetapi orang yang sudah meyakini bahwa hidupnya adalah Kristus dan mati baginya adalah keuntungan, maka semakin diancam, semakin dijadikan momen pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi, ancaman tidak menggoyahkan.
Orang yang sudah menemukan Kristus dalam hidupnya dan hidup untuk Kristus, maka mati baginya adalah keuntungan. Sehingga semakin diancam, semakin dia akan menjadikan kesempatan untuk memberitakan keselamatan yang sudah dimiliki. Mujizat itu nyata. Iya, nyata bagi orang yang tahu bahwa hidupnya dalam tangan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak tahu bahwa hidupnya dalam tangan Tuhan akan melihat semua mujizat itu hanya kebetulan saja. Tapi orang yang hidupnya sudah untuk Tuhan, maka dia akan melihat segala yang dialami dalam hidupnya sebagai mujizat. Dan hanya orang yang mengalami mujizatlah yang paling mudah dan gampang bersaksi menceritakan kemurahan Tuhan. Tetap teguh dalam memberitakan Injil. Beberapa waktu yang lalu, gereja kita, Gereja Raja Mamasa, digoncang dengan berbagai cerita di media sosial. Warga Gereja Raja Mamasa sendiri juga ikut membuli gerejanya yang sudah membesarkan dirinya, yang sudah memberi banyak berkat dalam hidupnya. Apa artinya? Artinya kalau Anda memang baik dan tahu bahwa kebaikan Anda pelajari dan Anda terima dari gereja, harusnya Anda tetap menjadi orang baik. Sekalipun di lingkungan Anda sudah tidak baik, tetaplah menjadi orang baik. Tuhan memampukan kita untuk berani bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Dan apa yang kita lakukan sekarang bukan lagi untuk diselamatkan, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ke gereja, kita mengikuti persekutuan, hanya mau menjadi saksi, membuat cerita bahwa hidup saya ini dapat diteladani, hidup saya ini dapat dicontohi. Terakhir, mengikut Tuhan memikul salib. Pak Pendeta, kenapa harus pikul? Harusnya karena kita sudah ikut, kita santai dan enjoy. Jika Anda pikul gabah dan melihat orang sedang memikul gabah di pematang, maka seseorang yang memikul gabah di pematang dalam keadaan yang berat, dia tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia akan memikul gabah itu fokus pada pematang untuk sampai pada tujuan. Dan hampir tidak ada pemikul gabah yang jatuh di pematang. Yang sering jatuh di pematang adalah mereka yang berjalan tanpa beban, lenggak-lenggok ke sana kemari, melihat burung, melihat kerbau di sebelah sana dan melihat yang lain ke arah yang lain, akhirnya terpeleset dan jatuh. Tapi mereka yang memikul gabah akan fokus memikul sampai tujuannya. Apa itu? Mengikut Tuhan harus memikul salib. Dulu sebelum menjadi majelis, kita boleh buat apa saja. Tapi ketika Anda menjadi majelis, itu pikulan yang berat. Anda harus menjadi orang terbaik di gereja di mana Anda menjadi majelis. Ketika kita belum jadi pengurus PPR, hadir di ibadah PPR boleh. Tidak hadir juga tidak masalah. Tapi ketika Anda ketua PPR, harusnya Anda yang pertama datang di persekutuan itu. Dan kenapa orang lain tidak datang? Karena dia merasa tidak bertanggung jawab untuk pelayanan itu. Mari berani bersaksi, menceritakan bahwa saya sudah diselamatkan. Dan cerita ini saya ceritakan ke orang lewat tindakan dan tutur kata saya setiap hari. Dan biarlah apa yang saya lakukan membuat orang mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang baik.